Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siap. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Ayunita, Sakit. Desi Aulia, Dewanti, Dewi Sintawati, Hadir Bu. Eka Nafisa, Sakit. Vika Karoma, Hadir Bu. Fitria, Hendra, Jessica, Sakit. sebanyak 3 orang ya. Ya. Kita doakan semoga yang hari ini masih sakit segera diberi kesembuhan biar besok bisa masuk kembali seperti semula. Amin. Nah, sebelum kita memulai untuk pelajaran, saya minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian cek seragam kalian, apakah sudah rapi, baju sudah dimasukkan semua? Kalau sudah, dicek juga lingkungan di sekitar kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan, atau buku masih belum pada tempatnya mungkin? Oke, sudah. Oke, kalau sudah semuanya, berarti kalian sudah siap untuk belajar dengan saya. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari kepada minggu lalu. Masih ingatkah kalian apa sih yang dinamakan dengan suhu? Suhu adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Bagus. Yang lain mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat yang lain? Suhu adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Kalau sudah belajar suhu, kemarin kita sudah juga belajar tentang kalor. Apa sih kalor itu? Ya, coba. Energi panas yang dipindahkan dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagus ya. Kalor juga sudah kita ke perubahan wujud zat. Kemarin ya, ada yang membeku, ada yang mencair, ada yang menyublim. Ya, kita sudah belajar tentang apa sih suhu itu, kalor apa, perubahan wujud zat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini sangat berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kita hari ini akan belajar tentang perpindahan kalor. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian ikut kegiatan pramuka? Nah, kalau ikut kegiatan pramuka, pastinya kalian pernah kemah dong. Ya. Ketika acara malam biasanya identik dengan api unggun, menyalakan api unggun. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian berada di sekitar api unggun? Panas. Hangat. Ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini karena berhubungan dengan perpindahan kalor, maka kita akan mempelajari juga prosesnya bagaimana hangat dari api unggun ini bisa sampai ke tubuh kita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, bisa dilihat ya di slide. Nah,
Yang pertama tujuannya, setelah melakukan percobaan dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya perpindahan kalor, baik secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari bahan ajar dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menguraikan penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan diskusi secara berkelompok, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan perbedaan masing-masing perpindahan kalor dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar tentang perpindahan kalor? Kalian sudah tahu tujuannya, berarti kalian juga harus tahu manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama, apa manfaatnya? Dapat mengetahui ketiga perbedaan dari perpindahan kalor. Selain itu, kalian juga dapat nanti menyimpulkan bahwa kalor itu penerapannya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Di sini sebelum kita melangkah untuk kegiatan selanjutnya, saya ingin kalian melakukan yang namanya asesmen diagnostis. Artinya, ini merupakan syarat bagi Bu Maya nanti untuk mengelompokkan kalian, karena dalam pembelajaran nanti kita akan melalui serangkaian kegiatan. Nah, di sini saya minta kalian memanfaatkan HP kalian, buka di grup kelas. Di situ sudah saya share tentang soal pretest yang kalian akan kerjakan setelah ini. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Tidak ada ya? Bisa diterima ya? Oke, silahkan kalian mengerjakan soalnya. Saya beri waktu sekitar mungkin 5 menit cukup ya? Oke. Di layar tampak ya bahwa dari sekitar 20 anak kan yang masuk hari ini ya, masih banyak yang mendapatkan nilai yang di bawah KKM. Ya, di situ nampak bahwa kalian masih belum memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Makanya dari itu kita perlu untuk lebih mendalami lagi materi tentang perpindahan kalor. Nah, apa saja yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kali ini sehingga tujuan yang tadi Bu Maya sampaikan tercapai? Nanti kalian dari hasil asesmen ini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya. Karena ada 20 anak, saya membaginya menjadi 4 kelompok. Yang masuk hari ini kan 20 kan ya? Jadi saya membagi dalam bentuk 4 kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompok itu 5 anak dengan gaya belajar yang berbeda, dengan kemampuan awal yang berbeda. Nanti setelah dibagi kelompoknya, Bu Maya akan menyampaikan masalah yang akan kita pecahkan dan pelajari cara penyelesaiannya. Setelah itu, kalian boleh nanti dengan kelompoknya melaksanakan praktikum sederhana. Alat dan bahannya sudah saya sediakan di depan. Tinggal kalian mengikuti LKPD yang nanti akan saya bagikan. Setelah melaksanakan praktikum, nanti kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing dalam menyelesaikan bahan diskusi yang ada di dalam LKPD kalian. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari belajarnya. Yang maju kelompok 1 misalkan, jadi yang kelompok yang lain punya kesempatan untuk menanggapi dan bertanya kepada kelompok 1. Nanti secara bergiliran seperti itu ya. Kalau sudah selesai, kita akan melaksanakan
kesimpulan, refleksi, dan akan juga melaksanakan asesmen akhir atau post test. Perlu diingat, ketika nanti kalian berdiskusi dan presentasi, Bu Maya nanti akan melakukan yang namanya asesmen formatif. Jadi selama kegiatan berlangsung, saya akan melakukan penilaian. Jadi saya harapkan semua dari anggota kelompok ini paham dengan tugas masing-masing dan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Nah, saya punya infografis ya di sini ya. Di sini ada infografis yang menunjukkan bahwa inilah nanti yang akan kalian laksanakan prakteknya untuk menentukan, untuk mengamati gejala perpindahan kalor untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD-nya. Di situ ada mentega, ada sendok, ada korek, dan juga ada lilin. Apa sih yang akan terjadi ketika kita mengambil sedikit mentega, kita taruh di ujung sendok, kemudian kita menyalakan lilin dengan korek api ini. Setelah itu kalian menaruh sendok yang sudah ada menteganya di atas lilin yang sudah menyala. Bisa diterima? Bisa. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, masalahnya nanti akan ada di dalam LKPD yang akan saya bagikan setelah ini. Saya mohon untuk kalian semua, ketika kalian nanti mengalami kesulitan, boleh bertanya ya, angkat tangan dan bertanya kepada Bu Maya. Kalau sudah di sini, saya juga menyediakan berbagai bahan ajar sesuai dari hasil asesmen tadi, bahwa di kelas ini ada hanya gaya belajar visual dan audio. Jadi saya hanya menyediakan yang pertama video pembelajaran, yang kedua PPT, yang ketiga e-modul, yang selanjutnya juga ada MP3 khusus anak yang memiliki gaya belajar auditori. Pembagian kelompoknya juga sudah saya share di grup WA. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya, berarti nanti kita akan melaksanakan percobaan. Kelompok 2 mungkin? Kurang. Ini kelompok 1 ya? Satu ya. Bisa dimulai. Mulai. Sesuai ikuti langkah-langkah sesuai yang ada di LKPD kalian. Ini Rizky, Riris, Lisa, Siti, Desi. oh iya. Cair ya. Ada yang kebanyakan ya sih. Enggak sih. Enggak apa-apa. Soalnya cair. Terus aduk sama tangan. Enggak usah ditulis. Kalian amati ya apa yang terjadi. Kalau sudah kalian nanti jawab, bisa langsung jawab di situ. Apa yang kalian amati ini. Awas pelan-pelan, panas ya. Ini. Ada bunyi. Awas. Wow, awas panas. Tadi kan aja di sini. Kelompok 2 anggotanya Hendra, Rifani, Awas panas. Keren. oke, Iwanti ya. Mendidih cair ya. Kayak ini kan masalah ini loh. Terus kenapa ini kan mejanya kalau tak sudah.
Apakah margarin di ujung sendok meleleh? Ayo, ayo. Sih, dulu. Beresin ini dulu ya. Ini diajar. Ini. Aku bagian Kenapa? beresin saja. Kenapa? Oh ya, silahkan. Jangan lupa nama diisi ya, nama anggota kelompoknya diisi. Bentar. Mari semua sertakan di tes. Kamu gimana? Terus tidak apa-apa, Bis. Terus itu, tidak apa-apa. Bis. Jangan minggir-minggir aku jatuh. Iya. Ya, oke. Ayo kita kerja. Apakah margarin di ujung sendok akan meleleh? Iya. Meleleh. Iya. Mengapa? Tidak bisa sini aku. Mengapa margarin di ujung sendok bisa meleleh? Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perpindahan kalor yang beranggotakan Prasetyo Afrilianto, Trisno, Safiat Tenima. dan soal ini akan dijawab dan menjelaskan perpindahan kalor yang dijelaskan oleh Trisno. alat dan bahan: lilin, korek api, sendok besi, margarin, penjepit atau kain. Langkah kerja: bakarlah sebatang lilin, letakkan margarin di ujung sendok. Bakarlah batang sendok di atas lilin sambil dijepit. Amati apa yang terjadi. Pertanyaan dan bahan diskusi. Apakah margarin di ujung sendok akan meleleh? Mengapa? Ya, karena logam adalah konduktor yang baik. Panas di gagang sendok pindah ke bagian atas sendok. Ketika ini terjadinya, mentega di atas sendok mulai meleleh dan muncul ke bawah. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Jelaskan perbedaan dari perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaannya adalah konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Ini, Sally. Silahkan dari kelompok 4 ya. Bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor? Bagaimana cara mempercepat proses perpindahan kalor dari Sally, anggota kelompok 4. Mungkin yang lain? Dari kelompok 3 ya. Mengapa margarin bisa meleleh? Bisa diulangi? Mengapa margarin bisa meleleh? Mengapa margarin bisa meleleh? Cukup ya? Saya Bisa akan langsung menjawab Oke. dari kelompok 4. Sally. Bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor? Dengan cara menambahkan panas pada sumber panas. Bisa dimengerti? Pertanyaan kedua dari kelompok 3, Fitri. Mengapa margarin bisa meleleh? Karena terjadinya perubahan wujud benda dari padat ke cair. Bisa dimengerti? Mungkin ada yang mau menanggapi lagi atau pertanyaan lagi? Kayaknya menarik sekali nih dari tadi pertanyaannya. Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup? Ada yang bertanya kembali mungkin?
Udah ya? Coba kamu tutup sudah. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sudah ada mulai itu ya, materinya sudah agak meluas lagi ya. Dari presentasi kelompok 1 ke kelompok 2, pertanyaannya sudah mulai meluas dari yang awal tadi. Untuk yang kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Tadi ada pertanyaan dari Sally dan juga dari kelompok 4 ya tadi ya. Sally tadi bertanya apa? Bagaimana cara mempercepat proses terjadinya perpindahan kalor. Udah betul ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 dengan cara menambah sumbernya. Tadi yang kita praktekkan tadi sumbernya apa? Sumbernya nyala dari api yang ada di lilin. Jadi kalau pengen lebih cepat lagi bagaimana caranya? Tambahi, mungkin lilinnya ditambahi sebanyak 2 atau 3, berarti nanti lebih cepat. Untuk yang kelompok 4 tadi bertanya apa? Mungkin bisa diulangi, Rifani. Untuk kelompok 4 tadi bertanya apa tadi? Kelompok 4. Kenapa margarin bisa meleleh? Kenapa kok bisa meleleh? Karena terjadinya perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, terjadi proses perubahan wujud benda karena adanya apa? Proses perpindahan kalor tadi. Dari mana? Dari lilin menuju ke sendok dan merubah wujud dan suhu yang ada dalam margarin. Yang awalnya margarin bentuknya apa? Padat. Dia berubah menjadi cair setelah kena panas dari lilin tadi. Bisa dipahami ya bahwa jenis-jenis perpindahan kalor ada berapa? Ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua, yang ketiga. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi biasanya dialami oleh benda yang berwujud apa? Logam. Makanya alat masak ibu-ibu kalian di rumah memanfaatkan yang namanya bahan yang terbuat dari logam. Contohnya aluminium. Kalau konveksi apa? Perpindahan kalor yang terjadi pada umumnya terjadi pada benda gas dan juga cair, makanya disebut dengan perpindahan kalor secara aliran. Untuk yang radiasi terjadi tanpa melalui jas perantara. Tadi sudah disebutkan semua beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang konduksi panas dari knalpot, konveksi contohnya angin darat dan angin laut. Untuk yang radiasi api unggun, mungkin dari sini ada yang tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sangat jelas, untuk penghitungannya juga sudah betul semua ya dari jawaban dari masing-masing kelompok. Berarti kalian sudah mulai memahami apa yang dimaksud tentang jenis-jenis kalor, bagaimana penerapannya, dan cara menganalisisnya bagaimana. Untuk selanjutnya, karena kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini, saya minta untuk perwakilan ya, menyampaikan apa sih yang sudah kita dapat hari ini. Oke, Rizky. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah berarti tubuh yang terasa hangat ketika berada di dekat api itu contoh dari radiasi ya? Oke, jadi kesimpulan yang disampaikan Rizky, tubuh terasa hangat adalah contoh dari radiasi. Mungkin perwakilan dari kelompok lain ada yang mau menyatakan. Oke, Madina silahkan. Jenis kalor ada 3. Jenis-jenis kalor ada 3. Jenis-jenis kalor ada 3 katanya Madina. Apa saja Madina? Jenis kalor ada 3.
1. Konduksi, 2. Rekonduksi, 3. Radiasi. Oke. Konveksi. Oke, mungkin yang lain? Mungkin yang lain? Sudah cukup ya kesimpulannya ya? Bahwa radiasi tadi tidak memerlukan zat perantara. Untuk jenis-jenis kalor tadi ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sebelumnya kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran di sini saya minta kalian untuk mengisi lembar refleksi. Mungkin saya minta perwakilan bisa langsung menyampaikan refleksi pembelajarannya ya. Nah, bisa kalian langsung sampaikan apa refleksi pembelajaran kali ini? Mungkin dari kelompok 1. Kelompok 1 mungkin. Dilihat dulu. Ambil. Mungkin bisa berdiri, Lisa? Bisa berdiri? Refleksi. Hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Jadi saya dapat mempelajari tentang perpindahan kalor. Oke. 2. Kesulitan apa yang berlangsung? Apakah ada kesulitan tadi? Tidak ada. Yang tertarik apanya? Media yang digunakan Bu Maya tadi menarik enggak? Menarik. Terus apa harapan kalian untuk selanjutnya? Bisa belajar menggunakan metode pelajaran seperti tadi. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Lisa. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada saya bahwa tujuan pembelajaran kita sudah terlaksana, kalian buka HP masing-masing, kalian kerjakan link post-test yang sudah saya share di grup. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, saya share hasilnya ya. Kita lihat di layar. Tampak bahwa pembelajaran kalian sudah sukses ya. Artinya dari hasil asesmen sumatif kalian, tampak bahwa hampir 75% anak sudah mencapai di atas KKM. Ya, jadi hanya tinggal 4 anak yang nanti mengikuti remedial. Remedial nanti Bu Maya kasih bimbingan secara individu. Untuk yang sudah melalui nilai di atas KKM, nanti saya akan memberikan pengayaan untuk kalian. Soal pengayaan yang lebih hot lagi, yang lebih tinggi lagi penalarannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi baru ya, yaitu energi. Mungkin salah satu dari kalian ada yang memimpin doa. Oke, silakan Sally. Iya. Belum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.